Selamat malam Bapak. Pada kesempatan ini saya mau mereview buku 5 Sosiologi Terapan tentang sains dan teknologi dalam masyarakat. Sebelum lanjut, saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Agustinus Hendra Kusuma, NIM 17030300070 dari kelas Sosiologi B reguler pagi, dan dosen Fadli Dr. Andus Yosef Ezra. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang sains adalah politik atau teknologi sosial. Saat fajar abad ke-21, sains dan teknologi adalah keunggulan utama kehidupan orang di seluruh dunia. Baik itu tes kesehatan diterima oleh yang dicintai, ancaman terhadap pekerjaan ditimbulkan oleh mekanisasi atau komputerisasi pabrik kimia di lingkungan seseorang, atau kebijakan tentang pemanasan global. Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi besar dan kecil mempengaruhi hidup kita. Ini sama benarnya jika kita tinggal di Ames, Lova seperti di Bhopal dan India. Teknik sains adalah ciri hidup kita, baik kita bekerja di industri susu, coba di Fairmont, industri komputer di Jepang, atau industri pakaian jadi di Korea. Tentu saja, tergantung pada lokasi kita akan terpengaruh secara berbeda-beda cara yang tepat. Tetapi kita akan terpengaruh semua sama. Kewarganegaraan di dunia, sains teknik ini menuntut kita untuk belajar memahami masalah yang diangkat oleh lingkungan kita. Kita harus memelihara pembangunan alat yang akan memungkinkan kita untuk terlibat dalam pemahaman kritis tentang perkembangan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tentang bioteknologi dan pertanian. Ekonomi Amerika Serikat dalam global berada di tengah-tengah transformasi besar-besaran. Garis besar dari ekonomi baru yang akan muncul sama sekali tidak pasti, tetapi beberapa karakteristik sentral dari ekonomi baru jelas. Banyak negara di belahan bumi utara yang menjauh dari fondasi pasca Perang Dunia Kedua, mereka di industri berat dan hingga sampai batas tertentu, perusahaan cerobong asap yang tersisa sedang menggantikan model produksi dengan berbagai bentuk organisasi yang fleksibel. Banyak pekerjaan tidak terampil yang sedang dikerjakan ke negara-negara di belahan bumi selatan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan lainnya negara-negara barat semakin bergeser ke teknologi tinggi, mode produksi intensif. Industri yang ditampilkan secara sentral dalam hal ini ekonomi baru adalah teknologi informasi dan bioteknologi. Kedua mesin pertumbuhan ekonomi memiliki arti yang berbeda bagi negara. Mencoba di utara dan selatan. Untuk negara-negara, sektor-sektor ini menjanjikan peningkatan ekonomi efisiensi dan produktivitas. Mereka dapat mengurangi polusi, peningkatan keamanan, transportasi, obat-obatan, penyelamat nyawa, dan makanan baru. Untuk negara mencoba di selatan, keuntungan dari ekonomi baru kurang jelas. Pada umumnya, jalur perkembangan yang diikuti bioteknologi pertanian telah terbentuk oleh agribisnis dengan cara yang sesuai dengan perkembangan sejak setidaknya Perang Dunia Kedua. Di luar agribisnis, penerima manfaat yang organisasi pertanian dan orientasi konsisten dengan tren sejarah. Produsen kecil yang mencari misalnya untuk memproduksi untuk pasar organik memungkinkan akan menghadapi berkelanjutan perjuangan dalam menunjukkan bahwa jalur tertentu di mana bioteknologi pertanian telah berkembang. Entah bagaimana tidak intrinsik dengan teknologi, itu industri saya telah menimbulkan tantangan empiris bagi kemajuan teknologi. Tapi dia menyajikan argumen yang menunjuk pada konfigurasi sosial tertentu, kekuatan sebagai mendefinisikan jalan pembangunan. Saya tidak bermaksud untuk mengganti teknologi, determinisme dengan sejenis determinisme sosial. Yang ketiga, terperangkap World Wide dan Web. Menurut banyak analis, kita berada di tengah revolusi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari dua landasan baru kami ekonomi pasca industri. Saat ini, penggunaan komputer adalah hal yang lumrah tempat kerja dan sekolah. Banyak orang di negeri ini yang berselancar World Wide Web secara teratur. Dan mengingat fetisasi teknologi kita itu benar, mungkin tidak mengherankan bahwa ledakan teknologi informasi, gelembung investasi dalam beberapa tahun terakhir tidak meningkatkan skeptisisme publik tentang apa yang ditawarkan teknologi. Menurut New York 23 artikel Times,
Konsumen bukannya mengurangi, semakin berpaling ke semua jenis gadget dan layanan digital, kamera, pemutar musik, pemutar video, perangkat televisi tingkat lanjut, ponsel, pesan instan, Instagram, email, belanja online, akses internet berkecepatan tinggi. Meskipun mungkin ada sedikit lebih banyak skeptisisme tentang manfaat informasi teknologi perkawinan yang ada beberapa tahun lalu, ada yang meluas merasakan bahwa fenomena revolusioner ini akan menjadi solusi untuk sebuah masalah. Beberapa di antaranya belum kita sadari. Informasi teknologi akan menurut para pendukung meningkatkan produksi industri, memfasilitasi pariwisata, meningkatkan penyampaian layanan sosial, memungkinkan layanan pendidikan untuk menjangkau tempat-tempat terpencil, meningkatkan pemerintahan akuntabilitas, menyediakan data yang dibutuhkan untuk petani yang terisolasi, membantu perkembangan dunia masyarakat sipil dan memobilisasi gerakan sosial. Pendapatan kekayaan dan akses ke pendidikan dasar, menengah, dan tersier berkualitas didistribusikan dengan sangat tidak merata di Amerika Serikat saat ini. Terlebih lagi, di sana adalah sedikit alasan untuk percaya bahwa menyamakan akses ke teknologi informasi akan menjadi solusi untuk semua penyakit masyarakat, terutama kemiskinan. Memang berbagai macam untuk ketidaksetaraan yang kita hadapi sudah berlangsung lama. Jika kita tidak dapat mengurangi keuntungan sosial yang lahir dari mereka yang berpendidikan dan yang keluarga berpenghasilan tinggi, mulai dengan jika kita dapat menemukan cara untuk menjadi sangat lemah rasisme yang dilembagakan, menawarkan komputer di setiap rumah, dan kecepatan tinggi portal di setiap ruangan, kemungkinan besar tidak akan berbuat banyak untuk membuat Amerika Serikat menjadi krisis yang diinginkannya. Yang keempat, politik sumber daya pribumi. Sejak pertengahan 1980-an, lusinan paten telah dikeluarkan untuk perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang untuk menggunakan NEM dalam berbagai produk yang menarik pada sifat antibakteri tanaman. NEM adalah pohon asli India dan kualitas obat dan pestisida telah dikenal di negara ratusan hama pertanian, dan memang menurut satu sumber pengetahuan tradisional di India adalah hal yang menginspirasi penelitian di belahan utara global untuk mengembangkan produk terkait mimba yang dapat dimodifikasi. Analis lain menunjukkan bahwa bahkan ketika sifat mimba telah dipelajari secara modern laboratorium India, karena perhubungan industri ilmiah India tidak berkembang dengan baik, perusahaan India belum mampu mengumpulkan informasi diperlukan untuk mengajukan aplikasi untuk semua paten itu oleh setiap kriteria ekuitas yang wajar harus tetap di India. Selama ribuan tahun sebelum pelayaran eksplorasi Eropa dan asosiasi kolonisasi, ada bukti bahwa ribuan tahun sebelum era umum, ratusan tumbuhan dan ekstraknya digunakan sebagai obat di Cina dan Mesir. Tapi penyebaran dan nilai tukarnya tumbuhan berubah dengan pelayanan eksplorasi yang disponsori oleh orang Eropa bangsa. Ketika Columbus kembali dari pelayarannya pada tahun 1492, dia membawa serta tidak hanya berita tentang tanah dan masyarakat baru, tetapi juga benih-benih tanaman jagung. Pada abad ke-14, file orang-orang Venesia telah menggantikan orang Arab dalam sistem produksi ini. Pada pertengahan abad ke-17, gula dan perdagangan budak tertanam kuat Barbados. Adapun kopi menurut salah satu sumber, satu tanaman dari Jawa Trans dikirim ke kebun raya Amsterdam pada tahun 1706. Sebagai sumber kopi awalnya ditanam di sebagian besar perkebunan dunia baru. Hari ini, kita memikirkan kunjungan kita ke kebun raya di pusat kota besar sebagai menawarkan pemulihan yang indah dari kemacetan lalu lintas dan sendawa jelaga pembangkit listrik dan pabrik. Tapi pusat ini dibangun untuk menumpang genetik keragaman yang ditemukan sebagian besar di selatan global, merupakan alat penting di Eropa membangun kerajaan. Yang kelima, gender dan ideologi prestasi wanita pria, sains dan teknik. Dalam bab ini, akal sehat sosial kita tentang prestasi dan gender itu perhatian saya. Selain pentingnya ori normatif dan kognitif, ketertarikan kepada dunia menjadi sosial. Dalam bab ini, kita juga melihat bahwa organisasi struktur sosial lagi-lagi di luar individu dan membatasi mereka, memainkan peran penting dalam membentuk peluang dan batasan wanita dan pria menghadapi sains. Ide banyak jika kita tidak sebagian besar institusi di AS beroperasi sesuai dengan kriteria pahala adalah berbagai akal sehat sosial. Pandangan bahwa Amerika Serikat secara umum adalah tanah dengan kesempatan yang sama, di mana kekayaan seseorang ditentukan oleh kerja keras dan prestasi individu dipegang secara luas.
Ini adalah gagasan yang menekankan kapasitas individu merupakan faktor struktural yang mempengaruhi peluang hidup seseorang. Di antara sosial ilmuwan ada konsensus yang luas jika kita tidak merata bahwa gagasan itu siapapun bisa berhasil. Di negara ini, pada dasarnya adalah mitos. Ini bukan untuk mengatakan bahwa anak-anak miskin tidak pernah bertumbuh menjadi profesional yang kaya, atau untuk itu perlu bahwa anak-anak dari latar belakang kaya tidak pernah berakhir sebagai orang-orang miskin, orang dewasa yang berpendidikan. Jika sistem sosial dan ekonomi Amerika tidak secara tegas berbicara tentang pemerintah peduli dengan prestasi telah banyak diklaim bahwa lembaga solusi sains mewujudkan semua yang kita perjuangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Itu adalah meritokrasi. Mungkin penelitian yang paling menonjol dari posisi ini adalah arti diulas dari Robert K. Merton. Bagi Merton, 3 norma menjadi bahwa paling memenuhi syarat akan berhasil dalam sains. Pertama, sains diatur oleh universitas salisme. Idenya di sini adalah bahwa semua klaim kebenaran tunduk pada prestasi memenuhi kriteria yang personal. Menurut garis penilaian ini, penelitian ilmiah terbalik akan diakui seperti itu tidak perlu latar belakang, dasar penting. Proses evaluasi menurut norma ini adalah impersonal. Itu pekerjaan penting, bukan individu. Dan yang keenam, demokrasi dan keahlian kewarganegaraan di era teknologi tinggi. Dengan industrialisasi dan kebangkitan kota di abad ke-19, dating peningkatan kompleksitas sosial dan elaborasi terkait dari suatu divisi tenaga kerja. Dalam lingkungan seperti itu, seseorang harus bergantung pada pengetahuan orang lain. Kita tidak bisa semua memperbaiki mobil kita sendiri, menumbuhkan milik kita sendiri, makanan, atau mengobati penyakit anak-anak kita. Kami berspesialisasi, singkatnya kita harus percaya mereka yang memiliki pengetahuan ahli. Dan dengan pengecualian kepercayaan pada para ahli menandai modus opera abad ke-20 ketika masyarakat menjadi semakin kompleks dan sains dan teknologi menjadi semakin sentral. Studi oleh epidemiologis biasanya didasarkan pada model statistik yang meniru acak desain eksperimental. Menurut seorang analis, pajangan agen penyakit pengukuran seringkali ditentukan oleh kenyamanan, ketersediaan, data, atau konvensi bukan berdasarkan model biologis dan proses penyakit. Lebih jauh, meskipun hubungan keterpaparan penyakit adalah tertanam dalam konteks sosial, kekacauan memasukkan hal seperti itu ke dalam pemodelan epidemiologis sering mendorong komitmen analis secara sempit pendekatan biomedis. Baik, sekian review buku 5 dari saya. Sekian dan terima kasih.